to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Dalam penelusuran yang dilakukan KPK, dana korupsi kuota haji diduga mengalir hingga ke ormas keagamaan. Sementara itu, masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI mendesak agar KPK segera menetapkan tersangka. Bagaimana peran mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas? Pemirsa, berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menelusuri semua aliran dana terkait kasus dugaan rasuah, penyelenggaraan, dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pendalaman dipastikan tidak pandang bulu, meski uangnya kemungkinan masuk ke organisasi keagamaan. KPK bakal bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran dana terkait kasus ini. Asep menegaskan, pendalaman ini tidak menuduh organisasi tertentu terlibat korupsi. Menurut Asep, penelusuran aliran dana dalam penanganan kasus korupsi merupakan hal lumrah, sebab KPK ditugaskan melakukan pengembalian kerugian negara atas tindakan rasuah yang sudah terjadi. Kita sedang melakukan follow the money, gitu. Kemana saja itu mengalir, gitu, seperti itu. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak. Kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi. Karena kita diberikan kewajiban untuk melakukan aset recovery, sehingga kita bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara. Sebagaimana diketahui, KPK telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus 2025. Terkait dengan pihak-pihak yang diduga menerima, terus jumlahnya berapa, memang pada saat ini belum bisa kami sampaikan, jadi masih secara umum yang bisa kami sampaikan adalah adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Oleh karena itu, KPK juga memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama. Ya, jadi kemarin ada beberapa pihak yang dari pihak lain yang memang diduga menjadi orang terdekat begitu ya, ataupun orang kepercayaan yang diduga mengetahui ataupun mengelola aliran uang tersebut yang berasal dari Biro Perjalanan Haji ini. Data tentang dugaan korupsi haji ini bertambah ketika Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 12 September dengan membawa sejumlah bukti tambahan atas kasus rasuah kuota haji 2024. Boyamin menyebut ada dugaan penggunaan fasilitas negara bagi para istri pejabat Kemenak saat berhaji. Boyamin menjelaskan, dokumen yang diserahkan ke KPK adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenak, termasuk Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qomas, menerima pekerjaan ganda terkait pengawasan pelaksanaan haji. Menurut Boyamin, ada 15 orang secara total yang menerima job tambahan ini. Mereka semua dibayar 7 juta rupiah per hari untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan ranahnya. Teman-teman sekalian, saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, yaitu surat tugas nomor 956 tahun 2024 yang dibuat 29 April 2024 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama Pak Faisal. Ini tanda tangan dengan barcode. Nah, yang ditugaskan di situ adalah yang pertama ini yang jadi adalah Menteri Agama dan staf khusus. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pengawas itu adalah dari APIP
APIP itu Inspektorat Jenderal. Jadi Menteri Agama dan staf khusus nggak boleh jadi pengawas. Apalagi Menteri Agama itu sudah jadi Amirul Had, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Nah, diduga juga diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas sehari 7 juta. 7 juta. Ya kali 15 hari ya berapa itu. Jadi tapi ini persoalannya bukan hanya double anggaran, tapi sebenarnya dia tidak boleh jadi pengawas. Dugaan korupsi kuota haji ini muncul karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji. Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk khusus. Namun sejumlah pihak malah membaginya rata, yakni masing-masing 50%. Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenak. Lalu pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Pada Selasa lalu, Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalamah diperiksa KPK selama 7,5 jam. Usai diperiksa, Khalid mengaku menjadi korban dari seseorang terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Khalid mengaku diiming-imingi visa resmi kuota haji khusus tambahan dari Ibnu Mas'ud. Padahal dia dan rombongannya awalnya mau melaksanakan ibadah haji melalui jalur forodha, tapi ditawarkan untuk pindah menggunakan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah forodha. Terus kemudian kami sudah bayar forodha, sudah siap berangkat forodha, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibbah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. KPK menyebut perjalanan haji yang dilakukan Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalamah menggunakan kuota khusus berkaitan dengan dugaan rasuah penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. KPK mengungkap alasan Ustadz Khalid berpindah haluan dari jalur forodha ke haji khusus saat melakukan perjalanan ibadah pada 2024 karena ketersediaan kuota. Yang tersedia itu haji khusus. Jadi kita memilih yang ada, lebih ke situ. Tapi kan tadi dia kan udah bayar, udah berangkat, otomatis sudah transfer nih. Tiba-tiba malah milih haji khusus. Nah itu perjalanannya di dalam KPK enggak? Di dalami. Tapi yang jelas yang tersedia saat itu adalah haji khusus. Karena pembagian yang 20.000 itu 10.000 haji reguler, 10.000 haji khusus. Haji khusus menjadi lebih banyak karena seharusnya hanya 1.600 atau 8% dari 20.000. Ini ada tambahan 8.400. Itulah sehingga tersedia nih haji khusus itu yang tadinya misalkan cuma segini, tersedia banyak itu akhirnya. Banyak 10.000. Pak, Bapak udah lunas nih, gitu. Ya haji forodha, tapi ini tersedia nih haji khusus. Sama kok Pak, ini resmi dari, ini ada suratnya SK Menterinya, yang gitu. Dan ini juga tersedia. Jadi pasti nanya kan bisa berangkat tahun ini nggak? Bisa Pak, dan sama saja nih berangkatlah. Memang di samping itu lebih murah juga, gitu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak KPK segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. Jika dalam 1 pekan tidak dilakukan, MAKI bakal mengajukan pra-peradilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.